my channel Novi Family. Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas mengenai bahan makanan yang bisa kita pilih, dan bahan makanan itu bisa awet selama beberapa hari tanpa dimasukkan dalam kulkas. Jadi ini solusi untuk teman-teman yang nggak punya kulkas, nggak ada kulkas, ataupun kulkasnya lagi rusak ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa bahan makanan yang sudah aku beli tadi di pasar. Kayak ini nih, kentangnya awet banget. Bisa tahan 4-5 hari tanpa dimasukin dalam kulkas. Nanti juga aku kasih tahu cara penyimpanannya ya. Lalu ada tomat, ini kentang aku beli setengah kilo. Ada tomat setengah kilo juga. Lalu ada bawang merah, bawang putih. Sebenarnya ini bawang merah sama bawang putih ini sisa yang kemarin, belanjaan kemarin. Terus ada cabai merah, cabai rawit setan ya kalau sebutannya di sini. Ada telur. Nah, telur ini awet banget. Telur setengah, ada ikan teri sama kacang tanah. Selain itu juga ada roti, kayak roti tawar, margarin, keju. Ini juga awet ya, disimpan tanpa di dalam ruangan, tanpa di kulkas. Asalkan kejunya nggak usah kebuka, jangan kebuka. Kayak gini kan keju slice, asal dia nggak kebuka bungkusnya, dia akan awet selama sampai 5 hari 6 hari gitu. Dan juga ada yang namanya meses seres. Ini meses seresnya aku beli yang perapatan ya, yang kiloan. Oke, nanti aku jelasin cara penyimpanannya ya, tonton sampai habis ya. Oke, sekarang aku akan kasih tahu cara penyimpanan untuk bahan makanan. Pertama-tama siapin wadahnya, kita lapisin sama tisu atau kertas koran juga boleh ya teman-teman ya. Kalau nggak punya tisu bisa pakai kertas koran. Kalau misalnya nggak ada kertas koran bisa pakai kertas buku bekas. Jadi kalau anak-anak yang udah naik kelas kan biasanya bukunya udah nggak kepake tuh. Nah, ini bisa dipakai juga buat alas penyimpanan. Yang pertama banget penyimpanan untuk tomat. Tomat ini sebenarnya bagusnya memang nggak usah disimpan di dalam kulkas karena dia bisa tak awet di luar kulkas, jadi di suhu ruangan. Nah, pada saat membeli juga ada yang perlu diperhatikan nih teman-teman, jangan beli tomat yang merah semua, tapi pilih yang masih ada rada hijaunya kayak gini. Ini nggak perlu dicuci dulu ya teman-teman ya, jadi kalau mau dipakai baru dicuci, karena kan ini tanaman-tanaman ini sudah punya pelindung aslinya, jadi nggak perlu dicuci dulu. Simpen aja kayak gini. Misalnya kita mau pakai, tinggal ambil yang tomatnya udah warna merah, baru dicuci untuk dipakai. Nah, demikian juga untuk kentang. Kentang juga ini awet, bisa sampai 5-6 hari dalam suhu ruangan. Taruh di sebelahan sama tomat, jangan dicampur aduk gitu ya, tapi disusun kayak gini dengan ada jarak. Nah, jadi kayak gini nih teman-teman. Lalu yang kedua untuk penyimpanan kayak cabai dan bawang. Nah, sekarang aku contohin pakai kertas bekas buku tulis. Bisa juga buat pakai kertas koran. Nah, ini kebetulan aku udah naik kelas 4, jadi buku kelas 3-nya kan udah nggak kepake. Pakai untuk alas. Nah, ini cabai yang tadi aku beli di pasar, ini belinya 3.000 perak. Karena emang biasanya pemakaian juga nggak terlalu banyak. Cukup untuk 3.000 perak dicampur sama cabai merah keriting. Nah, ini penyimpanannya kita pilih cabai-cabai yang masih kelihatan bagus ya. Yang busuk kayak gini jangan disimpan
ada beberapa cabai yang kondisinya patah-patah kayak gini. Nih kayak gini nih. Ini jangan disimpan. Ini lebih baik digunakan saat atau hari ini. Digunakan hari ini ya dengan cara yang busuknya itu kita buang. Yang busuk kita buang, yang bagusnya bisa kita pakai untuk dijadiin sambal goreng atau sambal terasi. Ya, selanjutnya kita akan simpan bawang merah sama bawang putih. Ini kan nggak mungkin satu kali pakai ya teman-teman ya. Ini bawang putih sama bawang merah taruh aja. Kemarin beli satu, masih ada setengahnya. Ini kalau mau disimpan bisa dibungkus pakai tisu, karena kan udah setengah ya, bisa supaya dia nggak kering ininya, bisa dibungkus pakai tisu. Tanah. Nah ini nggak perlu disimpan, ini bisa sebenarnya disimpan dalam toples plastik. Kalaupun nggak punya toples, kita tinggal tambahin aja bungkus kertasnya supaya dia, kita tinggal tambahin aja nih bungkus kertasnya. Nah untuk telur, ini telur emang awet, nggak harus dimasukin dalam kulkas ya telur ya, karena kalau dimasukin dalam kulkas juga nanti pada saat mau digoreng, biasanya kan anak-anak suka goreng dadar telur atau mata sapi. Nah ini kalau misalnya telurnya dimasukin ke dalam kulkas, pada saat digoreng nggak ngembang, mungkin karena udah mengalami pendinginan di dalam kulkas ya. Jadi ini nggak usah masukin di kulkas, taruh aja dalam wadah kayak gini. Lebih bagus lagi wadahnya yang dan makanan yang disimpan dalam suhu ruangan, nggak perlu kulkas. Nah ini roti juga bahan makanan yang awet, disimpan dalam suhu ruangan, apalagi dalam suasana puasa sekarang. Dalam wadah kayak gini ya. Nah ini temen makan roti margarin untuk olesan. Ini juga awet, nggak mesti ditaruh dalam kulkas, malah kalau margarin dimasukin dalam kulkas dia akan beku. Karena kan yang untuk kulkas yang satu pintu ya, yang udah yang nyambung sama freezer, jadi dia dapat ininya dari freezer. Ini bisa beku, jadi margarin nggak usah dimasukin dalam kulkas. Taruhnya kayak gini aja biasa, masukin dalam wadah. Nah ini ya kalau yang suka keju, beli keju slice, aku beli keju slice udah kemakan, udah dimakan dua helai, 3, ini tinggal 7. Biarpun plastik utamanya udah kebuka, tapi plastik untuk slice-nya udah kebuka, jadi ini awet bisa sampai 5 hari. Meseseres, karena kadang-kadang anak-anak dan aku juga suka makan rotinya dicampur, seresnya ada, kejunya ada. Nah ini juga awet nih, bahan-bahan makanan yang tinggal ini beli aja yang meses yang kiloan, bisa beli seprapat. Kalau di pasar tempat aku seprapat
cuma 8.000. Masukin dalam wadah kayak gini, toples kecil. Nih tahan lama nih kalau meses sama lama banget. Atau masukin wadah kecil. Tuh. Nah, ini dia bahan makanan yang bisa teman-teman pilih untuk stok di rumah. Bagi yang nggak punya kulkas, nggak ada kulkas atau kulkasnya sedang mati, bisa dijadikan alternatif bahan makanan yang disimpan di rumah dengan wadah tanpa harus dimasukkan dalam kulkas. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum.